Shalom, haleluya saudara-saudara. Saya bersyukur bisa berjumpa saudara dalam Renungan Senja hari ini. Saya minta maaf cukup lama saya absen. Ya, saya sudah tidak muda lagi saudara-saudara. Saya merasa sangat capek, sangat lelah dalam minggu-minggu yang lalu. Tapi hari ini saya bersyukur bisa menjumpai saudara-saudara. Dan saya ingin berbicara tentang memperbaiki mezbah yang rusak. Ya, mezbah itu adalah tempat di mana orang mempersembahkan korban, menyembah Allahnya, ya, memuji Allahnya atau mendengarkan perintah dari Allahnya. Orang pagan, orang kafir punya mezbah, orang Israel punya mezbah, tapi mezbah yang berbeda. Di mezbah Israel orang menyembah Yahweh. Di situ orang melakukan hal-hal yang kudus, mempersembahkan korban, dan bersama dengan mempersembahkan korban mereka menyanyikan lagu-lagu puji-pujian penyembahan kepada Allah. Di situ mereka mendengarkan juga firman yang disampaikan oleh imam yang melayani. Di waktu Raja Ahab memerintah, mezbah Allah ini diruntuhkan, diganti dengan mezbah pagan, mezbah penyembah Baal. Itu yang mereka sembah di situ adalah Baal. Mereka mempersembahkan korban untuk Baal. Apa korban untuk Baal? Mereka mempersembahkan manusia. Kadang anak bayi, kadang anak gadis. Mereka mempersembahkan manusia. Kemudian mereka bermabuk-mabukan di situ. Pelacuran bakti. Orang perempuan yang menyediakan dirinya untuk melakukan pelacuran, hubungan seks dengan orang-orang laki-laki. Saya tidak tahu siapa itu, mungkin dengan imam-imamnya dan sebagainya. Saudara, dengan kata lain, di mezbah pagan, di mezbah Baal, orang memuaskan hawa nafsunya, orang memuaskan kedagingannya. Di mezbah Allah, orang memuliakan Allah, orang menguduskan dirinya, melakukan hal-hal yang kudus. Pada waktu mezbah Allah diruntuhkan, terjadilah sesuatu. Apa? Kekeringan di Israel. Tidak turun hujan, padahal pertanian di Israel, peternakan di Israel itu sangat tergantung pada hujan. Hujan tidak turun, terjadi kekeringan. Begitu dahsyat kekeringan ini, sampai diceritakan dalam satu Raja-Raja pasal 17 ini, bahwa raja keliling mencari rumput untuk ternaknya. Saudara, kekeringan yang dahsyat. Kekeringan ini baru berakhir setelah Elia di Gunung Karmel. Dia memulihkan mezbah Tuhan yang mereka runtuhkan. Dalam satu Raja-Raja pasal 18 ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Dia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Dan Elia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, menjadi mezbah Tuhan, menggantikan mezbah yang telah diruntuhkan itu. Lalu Elia mempersembahkan korban di situ untuk Yahweh, untuk Tuhan. Maka terjadilah sesuatu. Api Allah turun membakar korban yang dipersembahkan oleh Elia. Rakyat kemudian berpaling kepada Allah dan bilang, Yahweh itulah Tuhan, bukan Baal. Rakyat meninggalkan kedagingan mereka. Mereka kembali kepada Allah. Dan turunlah setelah itu hujan yang sangat lebat. Di awal dari pandemi kita beribadah hanya di rumah, tapi ibadah yang kita lakukan begitu khusyuk, kita berseru pada Tuhan supaya diluputkan dari malapetaka, diluputkan dari pandemi ini. Saudara-saudara, itu baik sekali, namun pada akhirnya saya takut, saudara-saudara, bahwa dalam keadaan sukar ini banyak orang meruntuhkan mezbah Allah. Mereka tidak lagi beribadah, tapi mereka menonton ibadah dengan seada-adanya, mungkin sambil berbaring, sambil pakai pakaian tidur, sambil ngopi dan sebagainya. Pada waktu mezbah Allah diruntuhkan, terjadilah kekeringan. Saudara, kita sekarang bisa beribadah dengan baik, muka dengan muka, datang kepada Tuhan. Pada waktu mezbah Allah kita perbaiki, kita kembali melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Kita menanggalkan kedagingan, kemalasan kita untuk beribadah. Ya, jangan bilang online sama saja dengan onsite atau beda, saudara. Dalam ibadah onsite kita perlu komitmen, saudara.
Kita perlu bangun pagi-pagi menanggalkan kedagingan, mandi, pakai pakaian yang pantas, kita hadir di gereja di jam yang telah ditentukan. Saudara, mendirikan kembali mezbah Allah itu diperlukan komitmen. Bukan berarti kalau kita mengikuti online kita tidak komitmen. Oh, saudara, kan orang-orang yang sudah berusia lanjut disuruh online. Tapi komitmennya tetap tidak boleh berubah. Jam yang telah dikhususkan untuk Allah itu penuhi. Jangan, kita online nanti kapan saja kita bisa ibadah lah. Gak perlu jam 8. Di gereja jam 8, tapi kata online kita bisa setengah 9, jam 9, jam 11, jam 12, atau besok, lusa, dan seterusnya. Tanpa komitmen. Kenapa? Karena kita memuaskan kedagingan. Pada waktu kita membiarkan mezbah Allah runtuh karena pandemi yang berlarut-larut ini, kita kemudian mengikuti keinginan daging kita, mezbah daging, kekeringanlah yang terjadi. Tapi pada waktu kita kembali kepada Allah, kembali pada komitmen, menguduskan segala sesuatu yang memang harus dikuduskan, waktu yang kudus untuk Allah, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, mengembalikan mezbah Allah itu. Saudara-saudara, kekeringan akan berakhir. Terjadilah hujan yang besar, hujan Roh Kudus, hujan keselamatan, berkat yang besar dalam kehidupan kita. Ingat, Allah adalah Allah yang melakukan mujizat. Dia bisa mengirimkan hujan yang besar meskipun sudah bertahun-tahun kekeringan. Dia pun bisa melindungi kita dari ganasnya COVID. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepadanya dan ikuti semua protokol kesehatan yang telah diajarkan, niscaya saudara-saudara, kita akan melihat adanya harapan. Pada waktu mezbah Allah dibangun kembali dan korban kepada Allah dipersembahkan kembali, kemudian timbullah harapan. Setelah Elia berdoa, ada awan setapak tangan muncul. Tapi jangan anggap sepele awan setapak tangan itu. Sekejap mata dikatakan langit menjadi kelam, turunlah hujan yang lebat. Saudara-saudara, kita sekarang bisa beribadah ya. Beribadahlah. Bangun kembali mezbah Allah dengan benar. Komitmen saudara untuk beribadah di jam yang telah dikuduskan. Datang onsite tepat waktu, mengikuti online tepat waktu. Jangan ditunda-tunda. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati saudara. Bangun mezbah Allah. Amin.